Secara geografis, Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat, tepatnya di atas kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembapan yang tinggi. Daerah Kalimantan Barat termaksud salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil, yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Di Kabupaten Sanggau, banyaknya potensi daerah di sana, di antaranya dari sektor pariwisata. Di daerah ini di Kabupaten Sanggau tergolong potensial untuk dikembangkan lebih maju lagi. Daerah ini memiliki potensi wisata yang beragam, yaitu berupa wisata air terjun Pancur Aji, Taman Sabang Merah, dan masih banyak lagi. Sektor sumber daya alam, sektor pertanian yang merupakan sektor sumber daya alam merupakan tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat dan terkhususnya juga Kabupaten Sanggau. Kelapa sawit pada bagian dagingnya saja sebagai bahan baku minyak goreng dan beragam jenis turunannya sudah mampu menjadikan hasil kebun ini sebagai salah satu primadona dan unggulan negara yang mampu menghasilkan devisa dan migas dalam jumlah yang sangat fantastik. Kemudian ada kebun karet. Kebun karet juga merupakan tulang punggung perekonomian yang ada di Kalimantan Barat dan juga Kabupaten Sanggau. Daranante berasal dari sebuah kerajaan Melayu Surya Negara yang telah berdiri sejak tahun 1616 di tepian Sungai Kapuas. Daranante adalah seorang putri raja yang kala itu menikah dengan seorang pemuda Dayak bernama Babai Cinga. Sejak ketetapan Presiden tanggal 4 April 1951, Sanggau resmi menjadi sebuah kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Barat, dan Sanggau dinobatkan sebagai ibu kotanya. Kabupaten Sanggau terletak di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 12.857 km persegi yang terdiri dari 15 kecamatan, 163 desa, dan 6 kelurahan. Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Sanggau terletak pada 1 derajat 10 menit lintang utara dan 0 derajat 35 menit lintang selatan, serta di antara 109 derajat 45 menit bujur timur dan 111 derajat 11 menit bujur barat. Di bagian utara, Kabupaten Sanggau berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang. Di bagian selatan, Kabupaten Sanggau berbatasan dengan Kabupaten Ketapang. Dan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Bengkayang. Jumlah penduduk Kabupaten Sanggau tercatat sebanyak 468.165 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 234.550 jiwa, dan jumlah perempuan sebanyak 233.615 jiwa, dengan kepadatan penduduk 36 jiwa per kilometer persegi. Masyarakat Kabupaten Sanggau bersifat majemuk dengan mayoritas suku Dayak dan suku Melayu. Kabupaten Sanggau juga dihuni oleh berbagai suku di Indonesia, di antaranya suku Jawa, suku Sunda,
Tionghoa, dan suku lainnya. Keberagaman budaya, bahasa, dan agama memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Saling menghadiri kegiatan budaya, perkawinan antar suku, dan hidup berdampingan sejak lama telah menumbuhkan rasa bangga akan toleransi dan saling menghormati. Pemerintah Kabupaten Sanggau konsisten dalam menjaga kebudayaan ini dengan mengagendakan event-event budaya di setiap tahunnya, seperti Cap Gome, Malam Berdendang, Gawai Dayak, Paraje, Malam Satu Suro, Bengket Kadede, Mandi Bedil, dan Perang Ketupat. Usaha pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menjaga kebudayaan ini mendapatkan penghargaan berupa Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penopang utama perekonomian Kabupaten Sanggau adalah perkebunan dan pertanian, disusul sektor pertambangan, perdagangan, pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif. Luas perkebunan kelapa sawit mencapai 293.797 hektar dengan jumlah produksi mencapai 810.710 ton. Luas areal perkebunan karet mencapai 106.933 hektar dengan jumlah produksi 53.976 ton. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sanggau mencapai 175.661 hektar yang terdiri dari 50.363 hektar lahan sawah dan 125.298 hektar lahan kering. Dengan demikian, hasil produksi padi mencapai 254.037 ton dan jagung mencapai 9.275 ton. Luas lahan hortikultura sebesar 253.214 hektar yang terdiri dari 175.768 hektar luas areal buah-buahan yang mencakup durian, pekawai, tampuy, mentawa, dan buah-buahan endemik lainnya. Pos lintas batas negara yang terletak di Kecamatan Intikom menjadi nilai tersendiri bagi Kabupaten Sanggau. Perhatian pemerintah pusat yang serius membangun beranda negara cukup memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian perbatasan. Pembangunan infrastruktur modern, perbaikan kondisi jalan dan layanan terpadu mendorong meningkatnya pertukaran jasa dan kegiatan ekspor-impor antar negara. Secara tidak langsung telah membuka gerbang untuk kunjungan-kunjungan usaha maupun pariwisata. Adapun beberapa destinasi wisata yang berada di Kabupaten Sanggau yaitu Taman Wisata Kampung Santana yang berada di Kecamatan Kapuas, Wisata Alam Pancura Aji yang berada di Kecamatan Kapuas, Wisata Alam Danau Lait yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, Taman Wisata Sabang Merah yang berada di Kecamatan Kapuas, Wisata Alam Saka II yang berada di Kecamatan Kapuas, Wisata Alam Sumber Air Panas Sipan Lotuk yang berada di Kecamatan Jangkang. Pembangunan rumah sakit dan pembangunan puskesmas terus dilaksanakan seiring dengan peningkatan sistem pelayanan kesehatannya. Kabupaten Sanggau memiliki 1 rumah sakit umum daerah, 3 rumah sakit swasta, 16 puskesmas, 93 puskesmas pembantu, dan 544 posyandu. Angka harapan hidup Kabupaten Sanggau cenderung meningkat. Pada tahun 2014, angka harapan hidup sebesar 70,59 yang meningkat menjadi 71,5 di tahun 2018. Sektor pendidikan di Kabupaten Sanggau menjadi salah satu visi misi Bupati terpilih. Keseriusan mendorong akses terhadap layanan pendidikan terbukti dari meningkatnya rata-rata lama sekolah, yaitu sebesar 6,37 di tahun 2014 menjadi 6,94 di tahun 2018.
Kabupaten Sanggau memiliki 477 sekolah dasar, 125 sekolah menengah pertama, 28 sekolah menengah atas, dan 18 sekolah menengah kejuruan, dengan tenaga pengajar berjumlah 5.096 orang. Kabupaten Sanggau juga memiliki program studi di luar kampus utama atau biasa disebut dengan PSDKU, yaitu Politeknik Negeri Pontianak. Berdiri di kawasan Sabang Merah, saat ini PSDKU Politeknik Negeri Pontianak memiliki 20 dosen, 3 program studi, dan 141 mahasiswa aktif. Usaha tim penggerak PKK juga tidak bisa dilepaskan perannya bagi sektor pendidikan. Menekankan pendidikan karakter pada anak usia dini dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Selain itu, tim penggerak PKK aktif terlibat dalam membangun dan menggerakkan pengrajin lokal untuk berkarya serta mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Sanggau secara konsisten terus melakukan pembangunan dan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Anggaran dana desa yang diberikan berhasil dimanfaatkan dengan baik. Terbukti dengan tidak ada lagi kategori desa sangat tertinggal di Kabupaten Sanggau. Meskipun terjadi perlambatan pada pertumbuhan PDRB sejak tahun 2016, Kabupaten Sanggau berhasil menekan angka pengangguran dari 3,24% di tahun 2014 menjadi 2,47% di tahun 2018. Indeks pembangunan manusia juga meningkat secara konsisten dari 62,06 poin di tahun 2014 menjadi 65,15 poin di tahun 2018. Kemajuan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah. Pembangunan gedung-gedung baru, pemerataan akses jalan dan jembatan, tercukupinya kebutuhan tenaga listrik, dan kemudahan telekomunikasi akan memudahkan roda perekonomian bergerak maju. Kabupaten Sanggau memiliki 1.1.440 km jalan, 241 buah jembatan, dan 326.605 meter saluran irigasi. Kekuatan pembangkit listrik sebesar 59 MW, jaringan listrik sepanjang 1.639 km, dengan rasio elektrifikasi 71,86% sudah terpenuhi. Base transceiver stasiun seluler sebagai tulang punggung komunikasi masyarakat sudah terbangun sebanyak 178 unit dengan cakupan 66,8% dari 865 dusun. Jaringan internet fiber optik sudah mencakup 22% dari 163 desa dan kelurahan. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian kebudayaan Indonesia itu adalah sebuah tren besar yang harus kita dorong di setiap program yang kita lakukan. Menjadikan Sanggau maju dan terdepan, kami punya pemikiran agar kita melakukan yang mendasar. Yang pertama berkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Di dalam pembangunan manusia ini tentu yang paling penting adalah juga soal kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonominya. Sanggau pintar, Sanggau sehat, maju infrastruktur itu menjadi sebuah strategi besar untuk mendorong indeks pembangunan manusia kita. Saya mengundang saudara-saudara saya yang sudah sukses di luar Kabupaten Sanggau ini, yang selama ini mungkin harus ingat kampung. Saya mengajak kembali untuk ayo kita bersama-sama membangun daerah kita ini. Banyak potensi, mari kita diskusikan. Dan semoga ya, menjadikan Sanggau yang lebih baik ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari bersama-sama agar kita betul-betul berdompu. Sanggau milik kita, Sanggau tempat kita kembali, dan tentunya Sanggau menjadi rumah kita. Maju terus Sanggau. Harapan saya ke depan tentu Sanggau ini semakin sejahtera masyarakatnya. Nah, untuk menjadi sejahtera itu memang kita harus bersama-sama, gotong royong, berdompu
Dan ini menjadi slogan besar yang harus terus kita gaungkan. Masyarakat Sanggau tidak bisa kerja sendiri, apalagi hanya bicara soal golongan. Satu padu untuk Sanggau yang bermartabat.